Filsafat sejarah spekulatif. Filsafat sejarah spekulatif ini mencari kebenaran melalui ilmu yang berlaku secara umum, universal atau menyeluruh, di mana kebenaran absolut itu hanya terdapat dalam sejarah spekulatif. Pada awalnya, seorang filosof mulai merenung, dan melalui perenungan itulah ia menghasilkan teori atau hukum yang berlaku secara umum atau sejarah universal, lalu kemudian melahirkan grand teori. Filsafat sejarah spekulatif ini mengkaji 3 masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian, filsafat sejarah spekulatif ini mencari makna yang hakiki atau dikenal dengan the meaning in a story. Kemudian, filsafat sejarah kritis. Filsafat sejarah kritis ialah memposisikan sejarah sebagai sebuah ilmu, di mana kebenaran itu dianggap relatif karena terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam filsafat sejarah kritis ini dicetuskan oleh seorang sejarawan yang menghasilkan sejarah ilmiah, kemudian melahirkan cara berpikir kritis. Filsafat sejarah kritis ini memaknai sejarah dari data dan fakta yang ada, atau the meaning of history. Filsafat sejarah kritis ini hanya mengkaji masa lampau, semata-mata hanya mengkaji masa lampau. Ruang lingkup filsafat sejarah spekulatif pertama yaitu tujuan dan makna manusia. Manusia dan tujuan sejarah, di mana ia mencari jawaban tentang apakah sejarah itu memiliki makna dan tujuan tertentu, lalu kemudian bagaimana sejarah dapat dipelajari dan dipahami. Kemudian kedua, pola dan struktur sejarah. Pola dan struktur sejarah itu terbagi atas 4. Pertama, linear atau lurus, di mana sejarah itu dipandang sebagai sesuatu yang bergerak dalam garis lurus, dengan awal dan akhir yang jelas dan arah yang pasti. Kemudian kedua yaitu pola siklus atau berulang, di mana sejarah itu dipandang sebagai sesuatu yang berulang dalam siklus tertentu dengan peristiwa yang serupa namun terjadi berulang kali. Kemudian ketiga yaitu pola spiral atau berputar, di mana sejarah dipandang sebagai sesuatu yang bergerak dalam spiral dengan peristiwa yang berulang namun dengan konteks yang berbeda dan lebih kompleks. Kemudian keempat ada pola amor atau tidak berbentuk, di mana sejarah itu dipandang tidak memiliki struktur atau pola tertentu dan tidak dapat diprediksi. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu kekuatan atau determinan sejarah, mempelajari tentang bagaimana sejarah itu terbentuk dan bagaimana kekuatan itu mempengaruhi hasil. Ruang lingkup keempat yaitu arah dan posisi sejarah, arah dan sifat sejarah, di mana
ia mempelajari tentang pergerakan sejarah itu apakah bergerak menuju ke arah kemajuan atau kemunduran. Kemudian bagaimana sejarah itu dapat dipahami dalam konteks yang luas. Selanjutnya, karakteristik sejarah masa kuno. Karakteristik sejarah masa kuno dimulai dari peradaban awal Mesir, Yunani, Romawi. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki atau kerajaan, ditandai dengan perkembangan agama dan filsafat. Tokoh-tokohnya seperti Socrates, Aristoteles, Plato. Kedua, karakteristik sejarah abad pertengahan. Ditandai dengan keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Kemudian munculnya agama Kristen dan Islam, dan ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh-tokohnya seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, Ghazali, Al-Farabi. Kemudian yang ketiga, karakteristik sejarah masa Renaissance. Ditandai dengan kebangkitan seni, sastra, dan filsafat, kemudian munculnya humanisme dan individualisme, kemudian ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh-tokohnya seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler. Keempat, karakteristik sejarah masa modern. Ditandai dengan revolusi industri dan perkembangan kapitalisme, kemudian munculnya nasionalisme dan imperialisme, dan ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat. Tokoh-tokohnya seperti René Descartes, Francis Bacon, kemudian Immanuel Kant, Hegel, dan Schelling. Selanjutnya, 3 aliran atau mazhab pluralisme. Pertama, aliran Annales, di mana aliran Annales ini berfokus kepada sejarah sosial dan ekonomi. Di mana aliran Annales ini menganalisis sejarah dalam jangka yang panjang. Kemudian kedua, aliran Marxisme berfokus kepada perjuangan kelas dan peran ekonomi dalam bentuk masyarakat. Aliran Marxisme ini menganalisis sejarah berdasarkan perjuangan kelas dan berdasarkan konflik kelas dan perjuangan proletar. Dan ketiga, aliran New History, di mana ia berfokus kepada waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, mencakup semua bekas peninggalan sejarah yang pernah dipikirkan dan dilakukan manusia sejak dia mulai dilahirkan.